semuanya, selamat malam. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Pikirkan satu nama, fokus ke satu nama. Pastikan ya kamu melihat dia dengan detail dari mulai wajahnya. Terakhir kali kalian ketemu kapan, wajahnya kayak apa, terus perawakannya. Kalian harus lihat satu full badan ya, satu full badan. Terus kalian harus lihat di sini namanya. Namanya dia, nama lengkapnya dia siapa. Ya, bayangkan detail 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik sudah berlalu dan aku harap kalian kalau misalnya masih kurang, silahkan untuk di pause video ini. Kita akan langsung masuk ke pembacaan. Orang yang sudah kau bayangkan itu kita sudah kunci energinya. Kita lihat sebenarnya seberapa besar pengaruhmu di hidupnya. Seberapa besar pengaruhmu di hidupnya. Kita akan lihat sama-sama ya, seberapa besar pengaruhmu dalam hidupnya. Dia ya, terhadap kamu itu dia tuh punya sinyal sebetulnya. Kadang-kadang sinyalnya bisa positif, kadang-kadang menurut dia kamu tuh bisa red flag buat dia. Ini jujur-jujuran aja ya. Terkadang banyaknya red flag. Tuh. Yang kedua, sekalipun red flag, tetapi dia merasa ke kamu itu punya ikatan yang sangat kuat ya, secara spiritual, secara batiniah. Adanya sebuah pertanda bahwa memang jalannya dia itu harus ketemu kamu yang red flag. Ya, jalannya dia harus ketemu kamu yang red flag. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan lihat kenapa dia itu melihat kamu tuh adalah sebagai seseorang yang red flag. Nanti kita lihat ya. Nah, di sisi lain memang besar sekali arah semesta itu memang menemukan dia kepada kamu. Jadi jujur aja ya, hubungan ini red flag mungkin karena kemelekatan dia sama kamu. Jadi warning sign nih, kalau seandainya kamu nanti suatu saat nih amit-amit bosen sama dia ya, terus kamu mulai apa ya, mulai kayak nggak interesting, jadi nggak memelihara hubungan ini dengan baik, itu adalah sebagai tanda bahaya buat dia. Kita akan lihat di sini teman-teman ya, sebelum kamu nanti overthinking, aku bacain dulu kenapa sih kamu itu dibilang kayak red flag. Kenapa kamu itu dibilang kayak red flag? Ini pemikiran dia loh ya. Kenapa kamu tuh dibilang kayak red flag? Karena kamu tuh begitu menggoda. Karena kamu begitu menggoda ya. Ini cuman bahasa slang aja, slang luar. I want to get you drunk gitu. Karena apa ya? Dia memang tahu kamu tuh ada kemelekatan. Ini kan angka 15, angkanya the devil, ya. Dan di sini dengan kondisi yang melekat seperti itu, dia maunya kamu tuh memilih dia. Jadi sisi red flagnya adalah bahaya kalau seandainya dia itu udah milih kamu, kamunya gone gitu aja, nggak peduli. Nah, sekarang kita akan lihat di sini kamu itu pengaruhnya besarnya seberapa sih? Kok kadang-kadang aku tuh merasa kayak nggak dihargai ya kak, gitu kan? Misalnya ya, kamu merasa kayak nggak dihargain, tapi sebetulnya mungkin nggak seperti itu. Kita lihat sama-sama ya. Sebenarnya artinya atau pengaruh besar kamu terhadap dia itu apa? Kita bicara sebuah kebenaran di sini. Kita bicara mengenai kebenaran di sini. Nah, kebenarannya apa yang dia lihat ya? Dia melihat kamu tuh sebagai seseorang yang memang paling jujur, paling apa adanya. Kenapa seperti itu? Nah, aku tuh melihat mungkin apa ya? Kamu tuh orangnya berani speak up,
berani berbicara. Apabila kamu nggak suka ya nggak suka, apabila kamu suka ya suka, kayak gitu. Terus di sini tuh ya, kita punya dua kartu nih, spiritual ya, ini juga spiritual. Dia percaya bahwa memang kamu itu punya silver lining atau semacam garis silver yang memang betul-betul terkoneksi sama dia. Ya, garis silver itu melambangkan energi cinta dengan spiritual yang kuat ya. Bayangin hati kayak bentuk kawat gitu, dia itu sinarannya silver gitu ya. Silvernya itu yang menyala gitu. Nah, dia merasa ya, ini kan ada kepala sama kepala saling bersentuhan ya. Berarti ya, kamu sama dia itu mirroring. Kapan lagi ya, di perjalanannya dia yang panjang, tiba-tiba dia ketemu kamu. Terus habis ketemu kamu, sekalinya ketemu ngobrol cocok lagi. Ya walaupun memang ada red flag-nya. Semua orang tuh pasti punya hubungan red flag. Cuman tingkatannya ada tingkat standar ya, tingkat basic, standar, parah, kayak gitu. Manusia itu semua punya red flag teman-teman, jadi nggak usah khawatir kalau kamu punya predikat itu. Ya, kita udah lihat kenapa kamu red flag di situ. Nah, di sini ada kartu kamu tuh seseorang yang memang pikirannya adalah untuk kemajuan. Hubungan ya, ibaratnya gini, hubungan ini itu tidak lepas karena kamu itu pandai dalam mengelola ya. Uang aja pandai kamu kelola, apalagi sebuah hubungan. Dan jujur aja teman-teman, kalau bisa dilihat ya, kamu adalah pusat rezeki buat dia loh. Ingat, kalau misalnya kamu adalah seorang wanita, di balik kesuksesan pria pasti ada wanita yang tepat. Oke? Semenjak sama kamu, dia merasa semua rezekinya terbuka. Ada keamanan finansial. Ya, bahasa jeleknya gitu. Nah, di sini kamu itu adalah orang yang paling sangat-sangat mengerti kemauan dia, pikiran dia, egonya dia, semuanya. Jadi gini loh, kalau aku sudah mengenal kamu satu orang aja, kamu tuh udah sebagai soulmate-nya dia, ya, twin flame-nya dia, terus temennya dia, sahabat. Jadi satu orang itu bisa mewakili semua orang-orang yang di sekitarnya. Makanya kenapa dia melekat sama kamu di sini, aku lihat. Ya, angka 15 itu kemelekatan. Memang dia suka sama kamu, nggak mau kamu keluar dari range-nya dia. Dan di sini dia melihat kamu adalah kesuksesan, manusia yang bisa membawa kesuksesan di masa depan. Dia yakin sama jalan hidup kamu, walaupun mungkin sekarang jalan hidupnya lagi diuji, semua lagi nggak baik-baik saja. Tetapi di sini ibaratnya apa ya? Ibaratnya ketika kamu menemukan seseorang yang tepat, which is dia ke kamu, maka dia merasakan itu kayak memang jalannya sudah terang, sama kayak orang ketemu jodoh, gitu kan ya. Bertemu ada keyakinan yang kuat sehingga jalannya terang. Karena apapun kondisinya, apapun resikonya, ada pemikiran positif di situ. Nih, yang aku lihat ya. Jadi kamu nggak usah khawatir. Sebetulnya dia gimana sih kak ke aku? Kenapa sih dia begini ke aku? Ya, jangan. Biasanya kalau kamu merasa seperti itu hanya energi mood, ya, moodnya kamu, situasinya juga lagi nggak tepat aja. Jangan baperan lah. Kalau bisa jadi orang bodoh amat lah. Orang tuh yang paling bisa bertahan di dunia adalah orang yang bodoh amat. Bodoh amat tuh ibaratnya kalau dia punya penyakit, dia punya apa, udah pikirannya besok aja lah. Makanya lebih sehat mentalnya. Jangan jadi orang yang baper. Kalau baperan pasti susah gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Kamu menurut dia ya, secara nyata, secara fisikly kamu adalah bagaikan orang yang memberikan energi cinta. Banyak memberikan energi cintanya. Kamu adalah orang yang juga bisa meluruhkan kesedihan pada satu waktu. Dan aku melihat ketika dia bersama kamu, dia tidak terlalu memikirkan duniawi ya. Ibadahnya bagus nih. Kalau misalnya dia dekat sama kamu, dia mulai berrajin ibadah ya. Terus
apa ya, selalu meminta sesuatu yang positif, selalu banyak bersyukurnya. Yang kedua, nah lagi-lagi nih ya, ada Two of Emotion dan Two of Cups. Ini kembar-kembar spiritual tuh ya, ini maksudnya benar-benar ini ada benang merahnya gitu teman-teman ya. Kartu Two of Emotion, secara physically ya, secara nyata hubungan ini itu membuat dia berpikir untuk lebih bisa dewasa. Bagaimana dia merasakan jatuh cinta sama kamu, bagaimana dia juga apa ya, banyak belajar banyak hal mengenai apa itu mencintai dan dicintai. Bagaimana kita saling menghargai antara satu sama yang lain. Bagaimana kita nih nggak boleh menyerah juga di hubungan ini. Nah, di sini kita punya kartu Healer of Talk ya. Artinya adalah kamu ini punya energi penyembuh. Jadi segala macam kesakitan ya, traumatik itu bisa sembuh karena adanya kamu. Saya ngelihatnya juga kamu tuh banyak memberikan perhatian dan insightful ya, atau pemahaman kepada dia supaya dia itu juga apa ya, bisa memberikan energi yang sama dengan kamu, yaitu energi menyembuhkan. Yang keempat, kamu tuh baik. Kamu itu dilihat dia sudah cukup mature, dalam arti mature-nya itu sudah sangat mengetahui namanya permainan cinta. Karena permainan cinta itu adalah permainan bersiap untuk kehilangan. Ketika kita mencintai, hal yang paling sakit adalah kehilangan. Nah, di sini saya melihatnya apa ya, kamu itu termasuk orang yang memberikan dukungan penuh kepada dia. Ya, kalau tanpa kamu, dia pasti akan merasa sangat hilang, sangat nggak tentu arah. Kamu tuh kayak orang yang diturunkan ya ke dia, itu memang kayak pemberian, apa ya, kayak angel from heaven, istilahnya gitu ya. Kamu adalah orang yang pertama dan yang sangat membuat dia terkesan. Kamu tuh orangnya sangat nolong dia. Orang yang pertama memberi bantuan itu adalah kamu. Mungkin kamu ketemu sama dia di saat dia lagi gak baik-baik aja. Mungkin kamu ketemu dia pada saat dia pasca cerai. Kamu ketemu dia pasca situasi yang gak enak. Jadi kamu ya adalah yang memberikan dia, oh ya, aku harus semangat, aku punya orang yang sayang sama aku, jadi aku harus maju gitu pikirannya. Ya, semenjak sama kamu ya, dia itu bisa melakukan banyak hal. Nih, energi orang tuh bukan hanya penyembuhan teman-teman, tapi ketika apa ya, seseorang itu jatuh cinta, dia tuh bisa akan berpikir cerdas dengan tindak tanduk yang dia lakukan, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia membatasi gangguan-gangguan di luar. Aku melihatnya di sini dia lebih terarah. Tadinya dia ini punya banyak pilihan, tetapi tujuan yang terakhir, karena dia memang sudah sangat cerdas, sudah sangat apa ya, menyesuaikan energi kamu. Aku ngelihatnya dia tuh hanya cuma satu sih tujuannya. Aku mau membuat hubungan ini itu lebih kuat dan lebih berujung. Lalu kita cek lagi di sini. Ada kartu for action. Artinya banyak sekali kerja keras kamu juga loh yang membuat dia itu apa namanya, memberikan banyak kemajuan di hidupnya dia. Terus yang aku lihat juga di sini dia tuh aman kalau jalan sama kamu. Ibaratnya gini loh, nggak punya pikiran aneh-aneh, nggak ada pikiran kamu bakal ninggalin dia, nggak ada pikiran kamu tergoda sama yang lain. Mungkin insecure sedikit ada ya, takutnya kamu tergoda sama yang lain mungkin ada, tapi dia sangat meminimalisir apa namanya, chance itu gitu ya. Jadi nggak begitu terlalu apa ya, terlalu dipikirkan lah. Nah, kita lihat di sini teman-teman, at least kita tahu lah apa yang dia rasakan kepada kamu. Kita buka sama-sama apa yang dia rasa terhadap kamu. Apa yang dia rasa terhadap kamu.
dia pun ya nggak akan membiarkan keberuntungan kalian berdua itu loss. Jadi dengan apa yang sudah kau berikan, dia juga akan bekerja keras untuk apa ya? Untuk memiliki finansial yang bagus supaya apa? Supaya hubungan kalian itu tetap berjalan buat masa depan kalian. Berarti ada keseriusan dia untuk serius sama kamu. Yang kedua, dia tuh suka nginget ya, dulu tuh waktu pertama kali kita ketemu dan sekarang kayak jaraknya baru kemarin deh. Jadi tuh seakan-akan kamu tuh selalu brand new terus, selalu membawa hawa baru terus, nggak ada bosen-bosennya. Terus sama ya, kamu tuh banyak mengajarkan mengenai cinta, mengenai kejujuran, mengenai kebenaran, bagaimana cara dia memperlakukan orang lain itu dengan cinta gitu. Apa impact cinta yang dia rasakan, itu semuanya dari kamu. Dia gak sabar untuk ketemu kamu. Dia sangat gak sabar untuk ketemu sama kamu. Bisa jadi teman-teman, antara kamu sama dia mungkin ada yang LDR ya, ada yang apa ya, karena pekerjaan kesibukan jadi nggak bisa ketemu, even satu kota atau even jaraknya dekat, tapi ya karena sibuk nggak ada waktu buat ketemu. Kamu mungkin ketemu sama dia malam minggu doang atau hari minggu doang. Dia menyadari bahwa kamu itu memiliki dasar dan hati yang sangat bijak, dan kebijakan itu ya membuat kamu sangat menarik di matanya. Kita lihat lagi di sini. Kamu punya suara yang bagus nggak sih? Kayak radio voice atau gimana? Ya, kalau kamu punya suara yang baik, radio voice, dia tuh suka ngedengerin kamu ngomong berjam-jam. Suka banget dengerin kamu bicara berjam-jam. Kadang-kadang kamu suka ngebahas masalah apa sih gitu kan ya, di conversation itu bicara yang mengenai bobot gitu ya, misalnya bahasan-bahasan berat mengenai hobi, politik, sejarah, dan lain-lain. Aku juga bisa melihat di sini percakapan yang memang apa ya, percakapan itu memang berbobot dan saling membuka wawasan, karena di sana kalian akan ada adu pendapat ya kan. Bisa aja kalian suka nih sejarah, kalian suka nih tokoh tertentu, dan kalian akan bahas di situ. Jadi kayak punya satu ritme di mana kalian itu punya topik bahasan yang memang menarik gitu. Ya, ketika bicara ya, dan bicaranya itu bagus, maka pacarannya juga pasti baik. Kenapa? Karena salah satu konsep pacaran yang baik adalah komunikasi yang lancar. Gitu. Ya, termasuk membahas segala sesuatunya ya, membuat satu pembicaraan itu tuh jadi menarik, bukan hanya nanya kamu cinta aku apa enggak sih, kamu kok berubah sih, kamu enggak, itu bahasa basi ya, bahasanya yang pintar gitu, yang pandai, yang berilmu. Kamu kadang-kadang tuh manjain dia ya, kamu suka tipe mencintai seseorang, tapi kamu tipenya adalah memanjakan seseorang, jadi dia merasa kayak dia selalu muda gitu, selalu happy, selalu seneng. Dan terakhir, dia punya kalimat gini, terima kasih ya udah mau sabar sama aku, udah selalu berada di samping aku, udah selalu pasang badan kalau misalnya aku salah. Terima kasih sudah memberikan pengalaman dan menjadi guru terbaik dalam hidupku. Kita lihat di sini ya, energinya. Selain ada soulmate, mungkin kalian ini adalah satu energi yang sangat spesial, yaitu energi twin flame. Mungkin jiwa kalian sama jiwa dia itu sebetulnya adalah satu bagian tapi terpecah ya. Kemudian dia cuma mau bilang sama kamu bahwa kamu juga harus memperhatikan diri kamu dong. Jangan cuma menghabiskan perhatiannya ke aku, tapi lebih kepada kamu juga harus bisa lebih tenang, lebih punya banyak buat me time-nya kamu sendiri ya. Dia karena dia khawatir nih kalau kamu sakit gimana.
tingkat twin flame kamu sama dia adalah tingkat twin flame yang sangat-sangat tinggi. Tetapi kalau untuk pembahasan twin flame nanti mungkin aku masukin ke channel ketiga ya, apakah dia twin flame kamu dan ciri-cirinya gimana. Karena kalau twin flame itu teman-teman, ketika kalian ingin menikah ya, ketika kalian ingin menikah itu pasti masalahnya akan banyak, karena sebetulnya sebaiknya tidak menikah gitu loh. Kalau menikah itu bener-bener kalian tuh sudah melewati cobaan-cobaan, kerikil-kerikil kecil yang datangnya sering gitu, sampai sudah kebal dan kalian memutuskan buat menikah. Dan ketika sudah menikah, energinya itu pasti bagus. Cuman ya mengalami proses dari menikah sampai sebelum menikah sampai ke menikah itu pasti wah, nggak bisa cuman setahun 2 tahun ya. Lama, karena kalian ketika mau deket pasti dijauhin lagi, deket mau dijauhin lagi, sampai kita nih temenan aja ya. Nah itulah, nah bisa aja tuh jadi twin flame ya. Forgiveness, kamu itu orangnya pemaaf. Banyak mungkin kelakuan dia yang banyak kamu maafin, karena kamu tuh orangnya innocence ya. Kamu termasuk orang yang lugu, dan kamu tuh selalu percaya bahwa setiap orang tuh punya sisi yang terbaik walaupun dia jahat sekalipun. Ya, itu yang terdengar di sini. Dan aku harap teman-teman dengan pembacaan ini, satu orang yang kau pikirkan itu ya bisa segera memberikan sikap positif sama kamu, karena inilah yang dia rasakan. Aku tidak akan membuka untuk inisialnya ya, aku tidak akan membuka untuk inisialnya, karena kan sudah kalian pikirkan di awal, siapapun itu ya, siapapun itu. Pesan terakhir untuk pembacaan ini, pesan terakhir untuk pembacaan ini, selalu positif dengan siapapun yang kau pikirkan ya, selalu positif, selalu berpikir untuk maju, karena dunia itu pasti akan berakhir teman-teman, dunia itu pasti akan musnah ya. Jadi kamu selalu berpikir positif di setiap saat, di setiap waktu, detik, menit, jam ya. Destiny, percayalah, orang yang dalam pikiran kamu itu adalah tujuan kamu. Percayalah, dia akan menjadi bagian hidupmu. Di sini ya, jangan lupa untuk meminta bantuan Tuhan untuk mendekatkan dia sama kamu. Dan di sini jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah dengan keadaan sebanyak masalah sekalipun. Itu saja teman-teman pembacaan dari aku. Semoga kalian suka dengan bacaannya. Siapapun yang ada di dalam pikiranmu, aku doakan kalian selalu terkoneksi dengan dia dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Terima kasih, selamat malam. See you, I love you. Bye bye.